Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Islam Ahmad Sumberjo, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap karyawan Rumah Sakit Islam Muhammad Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketarjian. Nanti secara khusus kita akan mengambil topik tentang fikih kecantikan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi topik kita itu insya Allah fikih kecantikan. Fikih kecantikan itu isinya apa? Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Ikhwan ya. Kira-kira isinya apa? Kemudian temanya kok fikih kecantikan? Tema ini tidak representatif untuk bapak-bapak. Representatif atau enggak, Pak? Kalau ada fikih kecantikan, bapaknya enggak terima, harus ada fikih apa? Ketampanan. Ya, terlepas dari itu, nanti kita akan coba jawab ya. Tapi sebelumnya, ini mengalir saja ya. Ada pertanyaan yang mungkin penting untuk kita jawab dulu sebelum kita masuk pada topik kita. Yang pertama, cantik itu penting atau enggak, Pak Bu? Kalau bapaknya ya berhias supaya tampan, kalau ibunya berhias supaya apa? Cantik. Berarti cantik itu penting atau enggak? Sepakat semua kita? Sepakat. Sepakat atau enggak ini? Oh, enggak semangat gitu kok. Kayaknya ada sebagian yang enggak sepakat. Saya tanya ke bapak-bapaknya dulu. Pak, dulu waktu jenengan milih istri, cantik itu kriteria nomor berapa, Pak? Kok ibu-ibu yang jawab? Kriteria nomor berapa, Pak? Hah? Nomor 2 katanya. Nomor 1 apa itu? Nomor 1 atau nomor 2 nih? Hah? Ada bilang nomor 1, ada yang bilang nomor apa? 2. Sekarang cantik itu yang penting fisiknya atau hatinya? Wong jawabannya atau kok. Pertanyaannya atau kok. Atau itu kan harus milih salah satu. Hatinya apa? Hatinya kenapa, Bu? Oh. Pak, betul atau enggak, Pak? Waktu dulu ketika jenengan memilih calon itu sekedar apa? Penting mana itu antara cantik fisik sama cantik hati? Cantik fisik berarti. Kalau kita bahasakan lebih keren lagi, ada inner beauty, ada apa? Outer beauty. Mana itu yang lebih penting? Nanti kita jawab semuanya ya.
Terus pertanyaan berikutnya, kita mengalir saja ya. Ini khusus ibu-ibu. Is beauty painful or not? Apakah cantik itu sakit atau enggak? Paham atau enggak Bu maksudnya? Pertanyaan ini. Supaya kita cantik harus bersakit-sakitan atau enggak? Atau normal saja, natural gitu. Sekarang kan ada model bentuk perawatan kecantikan. Ada yang mau bikin kayak tai lalat yang warnanya apa? Merah gitu. Itu diambilkan dari daerah. Kemudian alisnya dihilangkan, dikerok, kemudian ditato. Bikin tato. Semuanya itu kan menyakitkan tuh ya. Sakit atau enggak? Supaya kita cantik, kita harus rela dulu bersakit-sakitan atau enggak? Atau sudah natural sajalah, natural sajalah gitu. Oh lah gitulah. Sudah bondo juga apa? Sakit juga. Nah, semuanya ini kan penting untuk apa? Kita jawab. Dan yang paling penting, Pak Bu, kan sekarang ada klinik apa? Kecantikan. Itu jadi kecantikan itu juga bagian dari dunia apa? Medis atau kedokteran. Sehingga topik ini cukup relevan untuk kita apa? Bahas. Banyak persoalan itu. Mungkin beberapa persoalan nggak bisa kita sampaikan di sini ya. Misalnya operasi apa? Plastik untuk mengganti kelamin, boleh atau enggak? Dulu yang paling viral itu siapa itu? Dorce itu laki-laki atau perempuan, Pak Bu? Ketika meninggal diposisikan sebagai apa? Tapi kan Dorce itu kan dulu minta disebut sebagai Bunda Dorce, cukup terkenal ya. Kemudian oplas di Indonesia, artis siapa yang paling terkenal? Baru saja meninggal. Siapa Bu? Baru saja meninggal. Siapa? Lah itu. Kemudian penyanyi yang cukup terkenal di dunia internasional itu dulu dari negro kulit hitam melakukan oplas menjadi kulit apa? Putih. Siapa? Michael Jackson. Nah kira-kira semacam itu boleh atau enggak itu? Boleh atau enggak? Nah itu kan penting untuk dijawab saya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita dengan melihat fatwa-fatwa tarjih seputar apa? Fikih kecantikan. Saya mulai dari fikih klasik dulu ya. Dari fikih apa? Klasik. Ada kitab yang cukup terkenal di masyarakat. Ini saya sering jadikan referensi ya. Namanya Fathul Mu'in. Kitab ini cukup mempengaruhi keberagamaan atau pemahaman agama masyarakat atau umat Islam di Indonesia. Namanya apa? Fathul Mu'in. Ketika kita bicara tentang fikih kecantikan, itu sebenarnya di kitab fikih itu sudah dibahas. Biasanya dimasukkan dalam pembahasan Sunanul Fitrah. Sunnah-sunnah apa? Fitrah. Fitrah itu apa? Natural, sesuatu yang natural. Kalau orang itu menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbu apa? Al-jamal. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan tazayyun. Tazayyun itu berhias apa? Diri. Itu bagian dari agama.
Kita punya rambut disuruh apa Pak Bu? Menyisir. Kalau Rasulullah menyisir mulai dari yang kanan atau yang kiri? Pernah kita bahas yang ikut ngaji sore. Yang kanan. Kemudian ada kesunan kita pakai apa? Minyak. Itu juga termasuk apa? Sunnah Nabi. Kemudian pakai celak. Ternyata celaan itu tidak hanya untuk kaum Hawa, tapi juga untuk laki-laki. Tapi kalau di Indonesia nggak populer Pak. Orang laki-laki apa? Celaan. Kemudian kalau punya jenggot itu dipelihara atau boleh dipotong. Ini semuanya dibahas. Gitu. Kemudian juga kalau pakai untuk kuku tangan atau kaki itu namanya apa? Pakai pacar, boleh atau enggak? Gitu. Dan semuanya itu ternyata apa? Dibahas. Dan biasanya pembahasan itu masuk pada sunanul apa? Fitrah. Bahwasanya kecantikan itu bentuk sesuatu yang natural, yang alami, yang disukai oleh sifat dasar apa? Manusia. Sampai di Fathul Mu'in, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, itu ada bagaimana kita merawat kuku kita. Bagaimana apa? Merawat kuku. Jadi perawatan kuku itu sudah dibahas di dalam kitab Fathul Mu'in sebelum ada salon kecantikan. Sampai cara memotong kuku, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Mungkin kita sama sekali yang penting kan motong toh. Itu dimulai dari yang mana? Kanan terus? Terus yang kiri? Ya itu versi Fathul Mu'in. Kok jenengan tahu dari mana Bu? Nah itu versi Fathul Mu'in. Ada beberapa kaifiyah tata cara. Yang paling populer itu. Kemudian kalau orang yang motong kukunya kayak gini, itu tidak mungkin katanya. Tapi ini perlu untuk diuji ya. Termasuk diuji dalam bidang kesehatan. Itu tidak mungkin kena sakit mata. Jika kalau kita melakukan ketika memotong kuku itu mukhalafat. Mukhalafat itu tidak berurutan. Bagaimana tidak berurutannya? Sebagaimana yang jenengan sampaikan tadi, itu hikmahnya apa? Kita tidak mungkin kena penyakit mata, tapi perlu untuk Pak Bu dibuktikan dalam dunia apa? Kesehatan. Terus ini kita awali dulu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau haji atau umroh, itu salah satu rukunnya apa? Izalatus sya'rin, yaitu menghilangkan rambut minimal 3 helai. Bisa dipotong, bisa dicukur. Bisa dipotong, bisa apa? Dicukur. Kalau bapak-bapak lebih baik mana Pak? Dicukur atau dipotong? Dicukur. Makanya bapak-bapak suka kalau haji itu gundul Pak ya. Tapi ibu-ibu ketika haji, Bu dengerin Bu, itu milih dipotong atau dicukur Bu? Kenapa kok nggak dicukur Bu? Habis haji gundul itu. Bu, jawab. Habis haji gundul, bagus atau enggak Bu? Kalau bapaknya bangga ketika tahallul gundul, itu bangga kok Pak ya? Bangga. Kalau ibu-ibunya? Enggak, misalnya gundul. Baik atau enggak? Baik. Itu enggak baik. Makanya wanita yang haji ketika tahallul tidak dianjurkan untuk gundul. Lebih baik taksir. Taksir itu hanya memendekkan atau memotong. Kenapa? Agama Islam itu pasti sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan apa? Fitrah. Bapaknya pasti
Senang mana Pak? Antara istri gundul dengan rambutnya cukup dipendekkan. Hah? Pasti pendek. Nek sing ngomong wong wedok rambutnya gundul wing gila nih. Bikin apa? Bikin jijik. Kalau misalnya Bu, orang perempuan ya, tumbuh jenggotnya, itu lebih baik dihilangkan atau dibiarkan saja Bu? Hah? Dihilangkan, kenapa? Gila. Atau tumbuh kumisnya? Nah itu kalau perempuan lebih baik apa? Dihilangkan, karena itu sesuai dengan fitrah apa? Perempuan atau wanita. Kalau bulu hidung itu tumbuh panjang, itu boleh dipotong atau dibiarkan? Atau itu seni? Dipotong. Semuanya itu dibahas di apa? Fathul Mu'in. Dibahas di apa? Fathul Mu'in. Sumaknya dalam pembahasan Fathul Mu'in, pembahasan fikih kecantikan itu temanya bukan fikih kecantikan. Jadi istilah fikih kecantikan itu istilah fikih kontemporer. Jadi gak ada dalam kitab fikih klasik babnya judulnya fikih kecantikan. Tapi pembahasan ini sudah ada, dimasukkan dalam tadi Sunanul Fitrah, yaitu hal-hal yang menjadi fitrahnya manusia, suka yang indah. Di beberapa ibadah Pak Bu, itu juga ada sisi-sisi fikih kecantikannya. Kalau kita mau sholat Jumat, dianjurkan untuk apa? Untuk berhias, mandi, kemudian apa? Hah? Pakai wangi-wangian, kemudian apa lagi? Hah? Motong kuku dan seterusnya ya. Artinya fikih kecantikan itu juga melekat dengan pembahasan yang ada kaitannya dengan apa? Ibadah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini mic-nya kok suwebel Pak, wabut. Kalau kita lihat dalam fatwa-fatwa tarjih, fatwa-fatwa yang ada di dalam majelis tarjih yang ada di TJA, tanya jawab agama, itu bisa kita kelompokkan mengenai topik fikih kecantikan ini menjadi dua topik atau tema. Yang pertama itu perawatan tubuh atau body care. Yang kedua busana atau fashion. Ini yang kita akan coba apa? Kaji lebih dalam. Yang pertama perawatan tubuh atau body care, semacam-macam ya. Ibu-ibunya bisa menyebutkan apa saja Bu? Body care itu apa Bu? Jawab Bu, jawab. Masa nggak ada yang suka ke salon tuh? Hah? Tapi mayoritas nggak ada yang ke salon ini ya. Salon sendiri. Apa saja Bu? Biasanya perawatannya apa? Body care itu? Hah? Apa? Opa nggak dengar ya? Apa Bu? Terus apa lagi? Ya apa lagi terus? Biar bapaknya dengar gitu loh Bu, maksud saya. apa lagi Bu? Wes pokoknya itu ya. Jadi kita bahas dua tema ini. Yang pertama berkaitan dengan perawatan tubuh, body care. Yang kedua apa? Busana atau fashion. Kita awali dulu. Ibu-ibu kan suka ke salon tuh Bu ya, ke klinik kecantikan ya. Ada yang punya bakat tata rias atau di dunia ini? Ada yang punya bakat atau enggak? Maksudnya jenengan tidak harus menjadi objek tapi bisa menjadi apa? Subjek.
orang bikin usaha tata rias, gitu. Tata rias rambut atau apa, klinik kecantikan dan seterusnya, itu biasanya problem yang dihadapi apa? Apa Pak, Bu? Ya problemnya kalau tukang make up artis itu Pak ya, artis perempuan itu tukang make upnya biasanya apa? Laki-laki. Dibalik tuh ya. Kenapa demikian? Kalau artisnya laki-laki, tukang make upnya apa? Perempuan. Kenapa kok dibalik gitu? Coba kasih jawaban. Kenapa kok dibalik? Kenapa Pak? Ya bukan bikin semangat Pak. Kalau artis tukang make upnya laki-laki, dia tahu dia sudah cantik atau belum, kan disesuaikan nafsu laki-laki. Kalau perempuan nanti laki-laki pokoknya disilang gitu. Tapi itu kalau dalam perspektif Islam boleh atau enggak Pak Bu? Tidak boleh. Makanya ibu-ibu kalau ingin perawatan body care itu ya dicari yang perempuan. Problemnya di sini. Problemnya apa? Di sini itu dibahas di dalam apa? Fatwa tarjih. Nah, kemudian sekarang kalau alis itu supaya bagus, itu biasanya diapain Bu? Nggak, coba disebutin Bu. Apa saja Bu itu? Dengan apa itu? Disulam. Disulam itu dikerik dulu ya. Enggak, ada cukup apa ditato gitu ya. Tapi ada yang dikerik juga Bu. Dihilangkan terus ditato. Atau yang disulam tadi dikasih alis palsu ada. Ada itu enggak? Hah? Namanya apa itu? Namanya apa Bu? Apa ibunya kurang interaktif kok. Apa Bu? Jenengan jawab itu tidak harus berpengalaman Bu. Saya ngomong di sini berpengalaman. Oh, saya ikut perawatan kecantikan. Yang enggak, siapa yang mengharuskan jenengan menjawab terus berpengalaman? Hah? Enggak tahu semuanya ya? Kan biasanya ada yang dikerok itu loh Bu, terus ditato, kemudian ya sudah gini cukup ditato saja, macam-macam. Itu hukumnya bagaimana itu? Boleh atau enggak? Nah, persoalan ini pernah ditanyakan kepada apa? Majelis tarjih tentang hukum mencukur bulu alis. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hukum mencukur bulu alis. Yang pertama itu hadis Abdullah, yang kedua itu hadis Ibnu Umar, yang ketiga hadis Abdullah lagi, yang keempat hadis Ibnu Abbas. Di sana dikatakan la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Al-washimat itu orang yang minta tato, orang yang menato, mohon maaf ya. Wal mustawshimat, orang yang meminta tato. Jadi kalau wasimat itu tukang tato, al mustawshimat yaitu apa? Yang meminta tato. Kemudian wal mutanammasat. Mutanammasat itu wanita yang menyukur bulu apa? Alis. Wal mutafallijat li husni. Ini dulu di tradisi Jawa itu banyak Pak Bu. Orang itu dipangor. Pangor tahu ya? Giginya itu dipotong. Sekarang masih Bu? Di Bali masih. Tapi setahu saya kalau orang giginya dipangor, itu konsekuensinya apa?
giginya semakin kuning juga Bu ya. Ada pengaruhnya ada jenengan yang lebih tahu kan, itu berkaitan dengan dunia apa? Medis ya. Kan dipotong setengah kan. Nah, semacam itu tidak boleh. Tapi kalau pakai kawat itu apa namanya Bu? Nah, boleh atau enggak itu? Kenapa kok boleh? Lah itu bolehnya dilihat tujuannya untuk apa. Kalau untuk menertibkan giginya boleh. Tapi kalau untuk perhiasan boleh atau enggak? Itu sakit atau enggak Pak Bu? Berapa bulan itu? 6 bulan. Setahun? Nggak mesti. Itu mau makan saja itu sakit katanya itu. Jadi dilihat dulu itu untuk apa. Kalau untuk misalnya giginya nggak rapi, dirapikan boleh. Tapi kalau untuk tadi gaya-gayaan boleh atau enggak? Tidak boleh. Nanti kita bahas ya. Tapi kalau yang di sini yang disebut al-mutanam masot, itu yang dimaksud apa? Memotong gigi. Nah, dari sekian hadis ini, saya nggak bacakan semuanya ya. Yang dilarang itu al-wasilat, yaitu menyambung rambut. Nanti kita bahas ya. Al-wasilat, al-mustausilat yang meminta menyambung rambut. Nyambung rambut. Ini penting juga. Biasanya kalau mau nikah itu kan pakai apa? Sanggul. Itu masuknya nyambung atau enggak? Ini budaya Pak Bu. Kalau kita kan, kalau orang yang agama kan itu kan budaya Jawa. Meskipun pernikahan kan pakai apa? Pakai jilbab. Sehingga kan rambutnya tetap tertutup. Ya terlepas dari itu loh kan, maksudnya kalau di budaya Jawa itu orang nikah kan ada sanggulnya kan itu. Itu kan menampilkan rambut. Itu sesuai Islam saja kan nggak boleh Pak gitu. Termasuk yang kedua menyambung, boleh atau enggak itu? Tapi yang dulu di zaman Nabi itu maksudnya menyambung ya disambung, bukan untuk waktu pernikahan saja gitu. Jadi rambut disambung dengan rambut. Misalnya wanita rambutnya kok jelek biar menarik suami, maksudnya ketika mau menikah itu biasanya apa? Disambung. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Kemudian ada al-wasimat tadi bikin tato. Al-mustausimat yang membuat apa? Yang meminta tato tadi, yang bikin tato atau tukang tato. Kemudian yang kita bahas tadi yaitu al-mutanam masot, yaitu wanita yang mencabut bulu alisnya. Mencabut bulu alis bisa dicabut, bisa kalau misalnya tadi dikerok kemudian ditato, berarti kan kena dua Bu ya. Dosa mencabut, dosa apa? Mentato. Oke. Kenapa kok dilarang? Kenapa kok dilarang? Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Alasannya kenapa agama kok melarang hal ini? Yang pertama itu taghyiru khalqillah, yaitu merubah ciptaan apa? Allah. Yang kedua itu ada unsur al-ghish wal khida'. Ghish wal khida' itu apa? Mengelabui, berarti kecantikan yang tidak apa? Alami. Jadi alasannya semacam itu. Sehingga hal-hal semacam ini apa? Tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tadi kalau berkaitan dengan mencabut apa?
alis. Kita sekarang bahas berikutnya. Hukum tato. Tato itu bagian seni atau apa Pak Bu? Seni. Yang jawab seni alasannya apa Pak? Indah, indah. Semuanya sepakat kalau tato itu bikin indah. Ada yang jawab malah angker gitu. Tapi di sebagian budaya di suku Indonesia Pak Bu, itu kan ada tatonya tuh ya, tato Dayak dan seterusnya. Di Amerika itu orang tato itu sebagian dari seni art gitu, ya kan? Sehingga tato itu kadang-kadang ada dua versi itu. Tato sebagai simbol seni itu, bagian dari seni art itu, part of art gitu. Yang kedua, tato itu identik dengan apa? Hal-hal yang negatif. Gangster itu identitasnya apa? Kalau jenengan jadi gangster itu pantas atau enggak? Enggak pantas Pak, enggak ada tatonya gitu. Anak-anak punk itu rata-rata tato atau enggak? Hah? Kalau ada anak punk tanpa tato itu pantas atau enggak? Enggak pantas itu. Sekarang tato yang ekstrim itu Pak Bu ya, itu tato mata. Jadi mata itu hitam semuanya. Pernah lihat ya, yang saya pernah nonton di YouTube itu bagaimana proses anak pang bikin tato mata gitu. Sampai kayak gitu. Wajahnya ini setengahnya, separuhnya itu ditato. Itu bagian seni atau keindahan atau menyalahi apa Pak Bu? Ciptaan Allah atau kodrat manusia atau sesuatu yang sifatnya natural, alamiah. Itu jawabannya gimana Pak Bu? Menyalahi kodrat atau bagian dari seni? Nah ini memunculkan dua pandangan. Kalau kita kategorikan sebagai bentuk kesenian, berarti boleh atau enggak? Boleh kalau bentuk kesenian kan. Islam itu suka hal yang baik, termasuk seni itu diapresiasi oleh agama. Misalnya inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Allah itu menjadikan apa yang ada di dunia itu sebagai apa? Perhiasan. Qul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Orang yang mengharamkan seni itu berdosa, enggak boleh itu. Sesuatu yang indah itu tidak boleh diharamkan. Kalau seorang istri bertato, misalnya suaminya suka istrinya supaya punya tai lalat, bikin tai lalat palsu, ditato. Tujuannya apa? Menyenangkan suami. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Boleh. Si ngongkon lucu. Boleh atau enggak itu kan gitu. Sesuatu yang boleh kan harus melanggar, sesuatu yang menyenangkan suami kan tidak boleh melanggar syar'i. Lah itu melanggar syar'i atau enggak gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat tato itu harus dipetakan dulu ya. Meskipun tato itu identik dengan keindahan atau bentuk ekspresi kesenian itu, tapi ternyata agama lebih melihat tato itu sebagai apa tadi? Taghyirul khalqillah, merubah ciptaan Allah. Sehingga hukum tato itu tidak diperbolehkan. Termasuk tato bikin tai lalat.
Soalnya kan yang melihat nggak hanya apa? Suaminya. Udah bikin tato yang di daerah yang privasi, nggak bisa dilihat oleh publik. Boleh atau enggak? Enggak boleh terus. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kalau kita posisikan tato itu sebagai ekspresi estetika atau apa? Kesenian. Kesenian itu kan normatif tuh Pak Bu ya. Maksudnya apa? Tidak disepakati oleh semua budaya kan gitu. Kalau jenengan lihat orang yang bertato itu kan pasti memunculkan dua pandangan kan gitu. Ada yang suka, ada yang tidak. Iya atau enggak? Iya. Berarti kan relatif, tidak absolut. Tapi agama memberikan perspektif yang sifatnya absolut, bahwasanya tato itu merubah ciptaan Allah sehingga tidak apa? Diperbolehkan. Bisa dipahami atau enggak ini? Kenapa kok agama melarang orang bertato? Itu apa? Merubah ciptaan Allah. Jadi lebih dimenangkan merubah ciptaannya daripada ekspresi apa? Kesenian. Sekarang hukum pasang gigi. Kalau tadi kita sudah bahas, kalau orang menghias gigi dengan cara apa tadi? Dipangur. Kalau di Fathul Mu'in ya saya bacakan ya. Di Fathul Mu'in itu ada pembahasan berkaitan dengan ketidakbolehan mangur gigi, wayahrumu dan haram, wasrul asnan, yaitu apa tadi? Mangur gigi. Giginya apa? Dipotong karena ini tujuannya untuk keindahan. Tapi jenengan nanti harus bertanya Pak Bu ya. Lu kalau orang apa sakit kemudian cabut gigi, boleh atau enggak itu? Boleh atau enggak itu hukumnya? Kenapa kok boleh? Hah? Tapi itu harus ada tahapnya dulu, tidak langsung cabut gigi, kan diobati dulu, baru nanti kalau sudah mentok nggak bisa diobati baru cabut gigi. Mencabut gigi kan merubah ciptaan Allah. Kenapa kok jenengan jawab boleh? Suruh Pak Dokter. Ya, tadi Bu, itu berarti bentuk pengobatan. Tapi kan itu kan solusi terakhir gitu. Nah sekarang kalau pasang gigi hukumnya bagaimana? Kalau mencabut gigi tadi kan dianggap tadi merubah ciptaan Allah, tapi kalau ini sebagai bentuk pengobatan solusi terakhir boleh karena dianggap lebih maslahat. Dan sekarang hukum pasang gigi itu berarti menambah ciptaan mengganti, nggak boleh. Iya, maksudnya kalau tadi merubah nggak boleh, ini menambah gitu. Atau mengganti gitu. Boleh atau enggak itu? Kenapa kok boleh Pak? Nah kan alasannya tidak hanya pantas tadi itu, tato perempuan pakai tai lalat palsu kan pantas juga, tapi ternyata tidak boleh ini. Hah? Fungsinya apa Bu? Ya, fungsi gigi untuk makan. Dan itu apa? Maslahatnya apa? Menikmati makanan. Kalau orang nggak punya gigi itu nek makan kan langsung dilek kan itu. Merasakan kenikmatan atau tidak? Tidak kan gitu.
menambah rasa syukur Bu ya. Berarti ada makanan yang lezat itu nikmat itu. Oke ya. Berarti jawaban jenengan itu melihat kepada apa? Aspek kemaslahatan. Ada aspek apa? Kemaslahatan. Kalau orang pasang gigi, maslahatnya banyak. Menjadikan fungsi gigi ini untuk merasakan kenikmatan itu terrealisasi. Yang kedua, kalau orang giginya hilang, itu mempengaruhi suaranya atau enggak? Baca Quran bisa fasih atau enggak? Tidak. Berarti kalau pasang gigi kan berarti ada kemaslahatan, dia semakin mudah melakukan ibadah yang berkaitan ibadah bil lisan. Dengan apa? Lisan. Sehingga di dalam fatwa tarjih memasang gigi palsu, tapi itu bentuk sekarang Pak Bu muncul masalah baru juga itu. Ini bentuk pengelabuan, penipuan atau mengembalikan fungsi gigi gitu. Lebih banyak yang mana? Hah? Tapi di film-film itu ternyata film apa Pak itu? Sing pakai gigi palsu itu loh. Dia baru tahu kalau oh giginya ternyata apa? Palsu. Ada tokoh apa Pak namanya? Bakir siapa dulu film yang dulu itu? Ya Pak? Bokir. Yang giginya celing gitu loh bisa nah, semacam itu kan kadang-kadang itu ada unsur penipuan atau enggak lah itu kan, tapi dari situ Pak Bu lebih dimenangkan aspek kemaslahatan. Dalilnya apa? Dalilnya itu dikiaskan dengan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang namanya Arfajah. Arfajah itu perang di zaman Nabi, ikut perang di zaman Nabi. Itu hidungnya itu terpotong. Ketika hidung terpotong, itu mengganggu kesehatan atau enggak Pak Bu? Sangat mengganggu. Kalau hujan juga repot itu. Hah? Kemasukan apa? Kemasukan air. Sehingga Nabi membolehkan Arfajah ini pakai hidung palsu. Tidak diartikan Nabi ini sebagai bentuk tadi penipuan atau apa Pak Bu? Gis yaitu penipuan tadi. Tapi lebih dikuatkan pada aspek kemaslahatan. Kalau orang hidungnya bolong kemudian hujan kan juga repot gitu. Sehingga Nabi memerintahkan Arfajah ini bikin hidung palsu. Sehingga dalam mazhab Abu Hanifah orang pasang gigi itu hukumnya boleh, tapi bolehnya dengan perak atau sekarang gigi palsu itu terbuat dari Bapak Bu. Dari Bapak Bu. Kok enggak tahu sih? Yang jelas tidak boleh dari emas. Kalau emas enggak boleh. Kenapa? Kenapa? Dari apa Bu? Ya itu pokoknya. Kalau dari emas itu kan memang tidak boleh. Apalagi laki-laki kan gitu. Laki-laki pakai emas boleh atau enggak? Tidak boleh. Terus sekarang, ini penting. Tentang perawatan rambut. Perawatan rambut itu selain disampo, kemudian apa Pak Bu? Hah? Di rebonding macam-macam ya. Tapi kalau sudah tua itu problemnya beruban. Problemnya apa? Beruban. Itu faktor U ya, faktor apa? Usia. Tapi yang penting untuk dicatat Pak Bu, sekarang karena apa ya, faktor macam-macam itu. Orang yang usianya masih muda, 30 itu kadang
sudah banyak uban. Saya punya kenalan, usianya saya tanya berapa? 35. Itu sudah penuh itu ubannya. Padahal baru 35. Yang semacam ini boleh disemir atau enggak? Boleh, kenapa Pak? Semirnya apa dulu ya? Hitam boleh atau enggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang apa? Tidak boleh. Tapi sebelum kita jawab ya, sebenarnya semir di zaman Nabi itu dianggap sebagai bentuk identitas. Nabi itu selalu apa Pak Bu? Menekankan pentingnya apa? Identitas. Termasuk di dalam ibadah kita itu tidak boleh tasabuh. Tasabuh itu sama dengan agama lain, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam konteks menyemir itu juga sebagai bentuk identitas. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir rambutnya, sehingga dalam hadisnya Nabi mengatakan innal yahuda wan nasara, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani la yasbihun, tidak menyemir rambutnya. Nabi bilang fa khalifuhum, maka engkau berbeda dengan mereka, suruh apa? Menyemir rambut. Berarti di zaman Nabi menyemir rambut itu sebagai simbol identitas. Identitasnya umat Islam itu yang menyemir rambut. Di zaman Nabi Pak Bu. Kalau sekarang masih menjadi identitas atau enggak? Enggak, maksudnya masih menjadi identitas antara umat Islam dengan non Muslim atau enggak? Sudah tidak. Bahkan orang non Muslim itu kayaknya yang lebih banyak menyemir rambutnya ya daripada kita kan gitu. Ya kalau kita lihat film-film Pak, secara umum kan itu non Muslim tuh ya, tapi rambutnya juga semiran semuanya itu. Jadi sekarang sudah tidak menjadi apa, politik identitas. Boleh dilakukan, boleh tidak. Nanti kalau sunnah dilakukan berarti jenengan harus semiran semuanya itu. Padahal mayoritas kita tidak apa? Semiran. Semiran kan tidak harus hitam toh Pak. Tapi kan bisa merah atau apa? Kuning. Biru juga Pak. Kayaknya warna semir itu kan gak jauh dari itu loh. Hitam. Ibu-ibunya juga semiran itu. Ya Bu ya? Semiran itu Kak? Siapa? Sekarang kan menjadi tren itu di perawatan rambut itu disemir. Biasanya apa Bu? Pirang tuh ya. Nah, boleh atau enggak Bu itu? Boleh kan? Karena untuk menyenangkan suami boleh-boleh saja itu. Menyenangkan suami Pak itu. Kalau wanita enggak ada masalah, itu wanita enggak ada apa? Masalah. Misalnya kalau wanita ingin rambutnya pirang, boleh atau enggak Bu? Jawab Bu, jawab. Boleh atau enggak? Oh, semangat sekali. Boleh Bu, tapi untuk suami loh. Jenengan meskipun semiran tetap berjilbab. Ojo bersemiran baru habis dari salon gini jilbabnya dilepas lah, itu yang enggak boleh itu. Itu enggak boleh, itu bukan untuk suami tapi untuk orang lain. Nah yang sekarang semiran untuk laki-laki bagaimana? Tadi sudah kita bahas ya. Secara umum karena bukan menjadi budaya kita tidak harus bersemir. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau semiran pakai warna hitam, boleh atau enggak? Gitu. Tapi sebelumnya Pak, saya bacakan kitab dulu ya.
Nah, maksudnya supaya kita tahu sebenarnya semiran itu budaya Islam. Saya cuma menegaskan itu loh. Ya, di Fathul Mu'in ya, dikatakan di sana wa khadbu syaibi ra'sihi, dan menyemir uban kepala, walihyatihi, dan jenggot. Berarti ya rambut kepala dan jenggot. Bihumrotin, dengan kemerah-merahan, au sufrotin, atau kuningan. Cumanya yang jenengan jawab tadi, hijau bagaimana, biru bagaimana, itu kayaknya nggak ada yang suka Pak. Rata-rata ya semir itu kalau nggak kemerah-kemerahan ya kuning-kuningan, kemudian hitam, kemudian apa lagi Bu? Coklat, pirang, itu pokoknya itulah. Nanti kalau hijau, biru, kemudian apa? Warna-warni itu kayak balonku ada 5 itu kayaknya nggak menyalahi nilai seni itu. Makanya di sini yang disunahkan itu menyemir uban rambut dan jenggot dengan apa? Humroh itu kemerah-merahan, sufroh itu kuningan. Hukumnya apa? Sunnah itu dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau di Arab Pak Bu, itu syekh-syekh itu biasanya masih suka semiran. Tapi dia warnanya itu kemerah-merahan. Ada yang ke kuning-kuningan di jenggot-jenggotnya itu ya. Nah, intinya seni apa? Semir itu tadi perawatan rambut. Yang kedua apa? Identitas umat Islam di masa Nabi ya. Nah sekarang persoalannya bagaimana dengan memakai semir hitam. Ini dengerin Pak Bu, penting ini. Karena kita kan sering ditanya. Nek menurut jenengan gimana sebelumnya? Boleh atau enggak itu? Tidak Bu. Nah, perempuan biasanya sudah wani mabluk itu usia berapa Bu? 40 ya. 50 itu wis mabluk. Nek rambutnya sudah putih semuanya, suaminya suka atau enggak? Suka atau enggak? Tapi kalau perempuan ada solusi, disemir pirang. Tapi kadang-kadang wis tuwek kok rambutnya pirang loh. Nah kalau disemir hitam boleh atau enggak itu? Suaminya bilang boleh, ingin rambutnya hitam, boleh atau enggak? Kan muncul problem toh ini. Ini satu problem. Problem yang kedua tadi, sekarang usia masih muda itu wis sudah beruban. 30, 35 itu kadang ubannya sudah apa? Sudah banyak. Nanti jenengan kalau bisa dijawab, jawab. Kalau enggak ya PR. Itu hormon apa Bu sing menyebabkan uban cepat keluar itu? Apa Pak Bu? Pokoknya dicari ya. Itu faktornya apa kan gitu. Kita jawab dulu. Hukum semir pakai warna hitam menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab apa? Syafi'i. Kalau tadi kita baca Fathul Mu'in, itu kitab mazhab apa? Syafi'i. Disunahkan menyemir rambut dan juga apa tadi? Jenggot itu bihumrotin dengan warna merah, sufrotin atau kuning-kuningan, kuning. Kenapa kok tidak disebutkan warna hitam? Kenapa Pak Bu? Berarti bisa kita pahami apa? Karena warna hitam itu tidak diperbolehkan. Nah, dipertegas lagi dalam kitab mazhab Syafi'i namanya Az-Zubat. Ini nadhaman ya, syi'ran. Wa haramu khidhaba sya'rin bisawat
li rajulin wa imra'atin la lil jihad gitu. Wa haramu, dan ulama-ulama madzhab Syafi'i mengharamkan. Haram itu apa Pak Bu? Kalau dilakukan mendapatkan apa? Dosa. Ditinggalkan dapat pahala. Hidhaba sya'rin bisawat, menyemir rambut dengan warna hitam. Sya'rin, rambut itu rambut apa? Rambut kepala dan juga jenggot. Rambut yang lain perlu disemir? Enggak. Secara umum kan enggak nampak tuh. Masa mau menyemir rambut ketiak, ketiak ya dipotong saja kok. Disemir juga gitu. Untuk siapa? Lirajulin, untuk laki-laki. Wa imra'atin, untuk perempuan. Dan meskipun tadi memunculkan problem, bisa jadi bapaknya ingin istrinya semiran pakai semir hitam. Lalil jihad, bukan untuk perang. Kalau perang yang sudah tua-tua gitu, putih semuanya, boleh dirubah menjadi hitam rambutnya. Kenapa Pak Bu? Hah? Untuk apa Pak Bu? Kalau perang kenapa boleh hitam? Nah itu betul. Kalau misalnya pasukan Islam itu sudah rambutnya putih semuanya, ya musuhnya semakin pede. Ternyata pasukan Islam itu tuwek-tuwek ya gitu. Nah karena perang itu al-harbu khida, perang itu ada strategi. Di antara bentuk strategi ya, yang sudah rambutnya hitam disemir biar jadi apa? Yang rambutnya putih disemir biar hitam sehingga musuhnya takut. Bisa dipahami ya? Berarti kalau untuk kepentingan jihad boleh. Tapi masih satu pertanyaan, heran. Bagaimana kalau wanita ingin atau diminta suaminya supaya semiran hitam? Itu boleh, Pak. Boleh. Kalau perempuan semiran hitam boleh. Tapi syaratnya harus izin suaminya. Kalau suaminya saya suka jenengan rambutnya putih-putih saja, nggak apa-apa. Biar apa? Biar kita semakin merasa kalau kita sudah apa? Tuh, nggak perlu dirubah gitu. Dan jenengan tetap maksa gitu. Dirubah jadi hitam. Boleh atau enggak? Tidak boleh karena suaminya enggak mengizinkan. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Sehingga secara umum di Indonesia itu dipahami semiran rambut hitam itu haram, tidak boleh. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ternyata fatwa tarjih kita itu pandangannya enggak sama dengan mazhab apa? Syafi'i gitu. Enggak sama dengan mazhab apa? Syafi'i. Karena semir itu perdebatan di kalangan para ulama. Ini semir yang pakai warna hitam loh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan apa? Mubah. Tapi mazhab Syafi'i memilih apa? Haram. Yang mengatakan hukumnya haram itu memakai dasar hadis Abu Quhafah. Hadis Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Quhafah itu rambutnya sudah putih semuanya, mabluk warni. Datang kepada Nabi, Nabi tahu. Nabi bilang apa? Ghayyiruhu wa jannibus sawada. Rambutnya suruh merubah supaya tidak apa? Tidak putih, tapi wa jannibuhu. Nabi meminta supaya apa? Rambutnya ini dirubah tapi tidak memakai warna hitam. Berarti hadis ini Pak Bu seolah-olah mafhum itu apa? Pemahaman yang kita bisa simpulkan itu semir hitam itu hukumnya tidak boleh.
Kenapa? Karena Abu Quhafah yang sudah tua, Nabi memerintahkan sahabat yang lain untuk menyemir rambutnya dengan warna apapun kecuali apa? Hitam. Itu satu pemahaman. Tapi ulama yang lain memahami, dilihat konteksnya, bukan dari apa? Teksnya. Konteksnya Abu Quhafah itu sudah apa? Sudah tua. Sudah tua. Kalau orang tua masih menyemir rambutnya, itu berarti apa Pak Bu? Ada apa? Gaul. Gak ada yang memahami semacam itu loh. Kan sudah tua, kalau sudah tua gitu, berarti kan pengelabuan gitu. Ada yang memahami semacam itu. Ini satu pemahaman. Yang kedua, hadis ini khusus untuk Abu Quhafah. Khusus untuk Abu Quhafah. Tidak berlaku untuk sahabat yang lain. Ya karena tadi alasannya Abu Quhafah itu usianya sudah sangat apa? Sangat tua. Sehingga Nabi kan kalau misalnya Pak Bu, wong wis tuyuk itu. Jalan pakai apa? Tongkat, terus rambutnya masih semiran kan pantas atau enggak? Ya kan enggak. Nah, sehingga dari sini Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, majelis tarjih itu sebenarnya dalam masalah semir itu tidak kaku sebagaimana madzhab apa? Syafi'i. Semir itu diperbolehkan meskipun pakai warna hitam. Selama tidak ada unsur penipuan. Selama tidak ada apa? Unsur untuk menipu atau mengelabui, itu boleh. Ya, fatwa ini Pak Bu, saya kira relevan. Misalnya sekarang kan tadi orang yang usianya baru 30, 35, apalagi nek guyonan kan dia masih penting untuk menjaga apa? Penampilan kan gitu, kan masih muda tuh ya. Ya. Terus misalnya dia sudah beruban, nggak boleh disemir, kan repot Pak. Sehingga fatwa tarjih ini apa? Meskipun pandangannya itu mudah, tapi sebenarnya sangat apa? Relevan. Sehingga semiran boleh sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuh ya monggo-monggo saja, kalau tidak butuh ya nggak perlu untuk dilakukan. Lihat pertimbangannya lebih membawa maslahat atau mudarat. Itu fatwa tarjih semacam itu ya. Bisa dipahami? Tapi kalau mazhab Syafi'i haram Pak Bu. Hukumnya apa? Haram. Oke, sekarang kita bahas oplas. Oplas itu operasi plastik. Secara umum, operasi plastik itu tujuannya apa Pak Bu? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Kecantikan gitu. Kecantikan. Tapi yang lainnya selain kecantikan untuk apa? Jadi kita awali dulu ya, oplas yang berkaitan dengan pergantian kelamin dulu. Pergantian apa? Kelamin. Laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi apa? Laki-laki. Melakukan operasi. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya apa? Tidak boleh. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Kan bisa jadi orang itu punya kelamin
ganda. Masa kalau punya kelamin ganda nggak boleh operasi, Pak, Bu? Hah? Oh gitu. Nah, kelamin ganda itu ada juga dua kemungkinan. Yang pertama itu pasti dominan salah satu. Yang satu yang berfungsi, yang kedua tidak berfungsi. Bisa juga berfungsi semuanya, tapi kayaknya ini sangat sedikit ya. Rata-rata ya yang berfungsi hanya satu. Nah, fungsi dari operasi plastik berarti penegasan jenis kelamin, sehingga tadi sesuai dengan apa, tenaga profesional, tenaga ahli, dokter yang ahli di situ kan yang melihat ini lebih dominan yang mana gitu. Sehingga kalau itu dilakukan operasi plastik, hukumnya apa? Hukumnya apa? Boleh. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena kan status itu kan harus jelas. Dalam Al-Quran itu kan min dzakarin au unsa, ada laki-laki ada perempuan, tidak ada yang di tengah-tengah itu, yaitu transgender atau waria. Waria itu apa? Wanita setengah pria itu. Atau bencong. Bencong itu apa ya? Nggak, bencong itu maknanya apa secara literal? Saya belum cari itu. Kalau merubah kelamin maka tidak boleh gitu. Misalnya kasus yang tadi yang kita sebutkan tadi apa? Dorce itu operasi plastik, operasi kelamin betulan nggak? Iya ya. Tapi itu pria kan gitu. Pria kemudian berubah menjadi apa? Wanita. Sehingga ketika meninggal pun juga pernah wasiat atau enggak itu? Diperlakukan sebagai laki-laki atau perempuan atau enggak? Atau itu sesuai keluarga atau tokoh agama? Karena ini dulu laki-laki ya sudah diperlakukan laki-laki. Nah, penegasan kelamin itu penting, Pak Bu, karena berkaitan dengan status sholat gitu. Status beberapa ibadah ya. Di antara sholat, kalau sholat jamaah kan harus porsinya jelas gitu. Shaf laki-laki atau shaf perempuan. Nah, ternyata dia laki-laki di shaf perempuan kan ya bahaya bagi ibu itu. Ya kan gitu. Kemudian ketika meninggal juga penting, mau disolati versi laki-laki atau perempuan kan gitu. Kalau laki-laki imamnya sejajar dengan kepala, kalau perempuan kan di tengah-tengah. Kemudian kalau meninggal warisannya atau dia kalau masih hidup itu, bukan meninggal ya. Kalau masih hidup dapat warisan itu mau dikasih hak laki-laki atau hak perempuan kan jadi bingung kan gitu. Nah, sehingga Islam itu penting untuk menegaskan apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau penegasan kelamin boleh, tapi kalau merubah jenis kelamin tidak boleh. Nah, sekarang kalau oplas untuk kecantikan, ini Bu, boleh atau enggak itu? Ini apa? Variannya bentuknya banyak itu, ya kan? Yang biasa itu apa? Hidung, yang dulu pesek pokoknya mancung. Kemudian apa lagi? Bibir pakai silikon sini, silikon situ, nggak mau saya sebut itu. Kan ada operasi yang artis-artis itu kan ternyata apa? Apa istilahnya apa? Yang saya agak lupa itu. Yang palsu itu loh. Secara umum kan ya pakai silikon itu kan gitu. Semacam itu boleh atau enggak, Pak Bu? Hah? Tapi bukankah itu menambah suaminya semakin suka gitu? Hah? Berarti operasi bibir enggak boleh?
Ya kalau sumbing bagaimana? Mosok sumbing nggak oleh kan? Jadi harus dipetakan ya, kalau sumbing dia melakukan operasi berarti tujuannya apa itu? Ya mengembalikan fungsinya. Tapi kalau hanya sekedar kenikmatan tadi tidak apa? Diperbolehkan. Oke, berikutnya ini masih berapa jam? Masih lama atau enggak? 11 berapa? Oke, sekarang ke fashion ya, fashion. Tapi sebelumnya ya, jenggot dulu. Jenggot itu fashion atau masuk fashion ya? Apakah harus berjenggot Pak Bu? Laki-laki, ibu ini nggak usah. Tapi di sini karyawan nggak ada yang jenggot, kan sedikit, rata-rata juga nggak berjenggot. Kalau teman-teman salafi itu wajib jenggot Pak. Kalau jenggot itu dipotong itu haram itu. Jadi jenggot itu nggak boleh dipotong, dirapikan pun juga tidak boleh itu. Apa? Karena dia mengatakan sunahnya itu satu genggam, melebihi satu genggam dirapikan. Tapi kalau teman-teman salafi tetap nggak boleh. Makanya sampai panjang itu. Jadi cukup dirawat tapi tidak usah dipotong. Kalau jenengan kelihatannya susah Pak. Saya sendiri juga nggak jenggot ya. Alasannya apa? Khalifu al-musyrikin wafiru al-liha wa ahfu as-syawariba. Ini juga bentuk politik identitas. Nabi memerintahkan identitas umat Islam itu jenggotnya dibiarkan, berarti tidak dipotong. Wa ahfu syawariba, dan kumisnya dipendekkan. Bukan sebaliknya, kalau Pak Raden itu kan kumisnya panjang, jenggotnya nggak ada, itu kebalik gitu. Jadi ini jenggotnya panjang, kumisnya pendek. Nah, majelis tarjih dalam memahami hadis ini juga tidak literal Pak, sebagaimana teman-teman apa? Salafi. Konteksnya itu kan berkaitan dengan bagaimana umat Islam ini memiliki identitas. Dalam konteks sekarang jenggot itu masih jadi identitas atau enggak? Tidak. Wong saya di Mesir itu Pak Bu, pendeta Kristen Ortodok Koptik di Mesir. Di Mesir itu ada Kristen yang cukup tua namanya Ortodok. Kristen apa? Ortodok. Kristen kan ada 3 toh. Katolik yang sekarang lagi meninggal itu, tokoh agamanya Paus. Sudah dengar lah ya? Nah itu tadi malam itu Katolik yang pusatnya di Vatikan. Vatikan itu mana? Itali. Ada Protestan itu banyak sekali itu. Yang tokohnya dulu Martin Luther. Itu pendeta dari Jerman. Ada Ortodok. Ortodok itu yang banyak di Timur Tengah. Di Mesir itu namanya Ortodok Koptik. Pausnya itu namanya Baba, sebutannya Baba. Sekarang Baba Sanuda Al-Falis. Baba Sanuda yang ketiga. Itu jenggotnya segini. Dan Baba itu pendeta, sana Baba itu papa itu. Orang Mesir kan nggak bisa bilang P, tapi sebenarnya Baba itu bahasa Arab, dia mengatakan gitu. Jadi bahasa Inggris papa itu papi itu mami. Sana kalau nyebut ayah itu Baba. Nah ibu mama mami itu. Tapi kalau kita di Indonesia kan ke Arab-Araban kan abah atau abi, umi, tapi di sana malah mama gitu. Mama itu kayaknya mami. Jadi baba sama mama. Nah pendeta itu baba kalau nyebutnya. Kalau Islam kan syekh gitu. Ya, baba itu biasanya
Jenggotnya itu panjang melebihi Syekh Azhar. Kalau Syekh Azhar itu kadang ada jenggotnya, kadang ya sekedar aja itu. Nah, berarti kan sudah tidak menjadi apa politik identitas. Sehingga pandangan Majelis Tarjih Pak Bu itu agak lentur. Warga Muhammadiyah yang berjenggot ya boleh, tidak berjenggot ya boleh. Tapi kalau panjang-panjang itu kok kelihatan nih ya dirapikan Pak Bu. Kalau Pak jangan panjang-panjang itu. Oke, sekarang kita masuk pada fashion, yaitu fikih apa? Busana. Kita bahas wajibkah wanita bercadar? Wajib atau enggak Bu? Ini jenengan wajib, enggak ada yang bercadar. Wajib Pak ya. Besok bercadar semuanya itu. Repot ya. Repotnya kalau makan Bu. Jenengan cadar, kalau makan gimana? Kan kadang kan Bu ini toh Bu. Itu kalau di publik ya, kalau ada ruang khusus makan perempuan. Kalau enggak kan ya repot. Nah, intinya ayat yang berkaitan dengan menutup aurat itu tidak ada yang eksplisit memerintahkan bercadar. Kan wala yubdina zinatahunna illa ma dhuhara minha. Tidak boleh wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali yang kelihatan. Yang kelihatan itu ya al-wajhu wal kafain. Wajah dan dua telapak tangan. Baik ini maupun apa ini Pak? Dalam atau luar atau punggung atau telapak tangan. Ini ya. Sehingga kalau jenengan sholat sininya kelihatan nggak apa-apa Bu. Nggak harus ini ditutup. Itu saja. Kalau perintah cadar secara eksplisit tidak ada. Saya pernah dapat cerita ya, tapi nggak usah saya ceritakan. Salah satu sedikit ya. Salah satu salah satu perawat di Bojonegoro ya, itu pernah ditegur sama PW karena bercadar gitu. Iya atau enggak? Itu cerita, saya nggak tahu di sini atau di sana ya. Sini sana kan rumah sakitnya paling itu kan, kalau nggak di sini di sana. Saya diceritain maksudnya. Untung kok yang tegur PW. Kalau kita ya nggak berani Pak. Kecuali Pak Direktur berani ini. Oke. Intinya kan di Muhammadiyah bukan berarti ini kalau jenengan nggak cadar itu bukan berarti nggak muslimah betul. Yang penting kan itu ya. Jadi kalau jenengan nggak cadar, nggak bercadaran itu bukan berarti tidak muslimah yang taat, bukan semacam itu. Ya kalau yang lain kita cadaran ya monggo-monggo saja, itu kan pilihan. Maksudnya tapi orang lain nggak berhak juga menyalahkan kita, apalagi mewajibkan kita. Itu yang penting cuma di sini loh. Tapi jenengan harus toleransi juga, nggak boleh apa? Menyalahkan wanita yang memiliki pemahaman bercadar. Kan posisi kita kan cuma semacam itu. Mereka juga nggak boleh menyalahkan kita sebagaimana jenggot itu kan nggak boleh gitu. Karena itu debatable. Kalau punya pemahaman jenggot ya monggo lah gitu. Tapi bukan berarti kalau kita tidak berjenggot terus salah, apalagi ahli bid'ah itu kan jadi masalah Pak. Terus gak usah dirungok, oh kenapa ustadznya gak berjenggot? Itu kan satu perspektif saja itu. Oke. Berikutnya cingkrang. Ini masih fashion. Coba ini. Jenengan banyak yang cingkrang atau enggak Pak Bu? Pak Ibu, Bapak itu. Nek teman salafi harus cingkrang. Kalau tidak cingkrang apa? Ma'asfala minal ka'baini minal izari finnar. Apa yang di bawah mata kaki daripada pakaian itu finnar, yaitu di
neraka. Berarti kalau nggak cingkrang Pak Bu, Bapak di bawah mata kaki itu neraka. Nah, teman-teman Salafi, mohon maaf ini saya sebut kan nggak apa-apa. Kita menyebut bukan untuk menyalahkan Pak, tapi mereka kan nggak boleh menyalahkan kita juga. Yaitu memahami hadis ini secara literal. Secara apa? Literal. Secara tekstual. Nah, dalam pemahaman Muhammadiyah hadis ini munculnya itu punya alasan, sababul wurud. Alasannya di zaman Nabi orang yang semacam ini identik dengan kesombongan. Tapi konteks sekarang ciri orang yang sombong selonone di bawah mata kaki ada atau enggak Pak? Enggak ada orang memahami celana di bawah mata kaki itu sombong. Sehingga Nabi melarang. Dan ketika Abu Bakar Pak Bu, Abu Bakar itu orang yang nek boso kita itu gak iso bebetan. Nek bebetan melorot terus Pak. Kan ada orang bebetan ini wangel gak iso. Setiap bebetan melorot. Abu Bakar itu sarungnya itu kan sering di bawah mata kaki. Konsultasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini saya orang nggak bisa menjaga sarung saya. Kata Rasulullah, Pak, innaka lasta mimman yaf'aluhu yala, engkau bukan termasuk orang yang melakukannya itu karena apa? Kesombongan. Sehingga maksud hadis ini dihubungkan dengan sikap kesombongan. Itu yang menjadi alasan kenapa Rasulullah apa? Tidak memperbolehkan celana itu di bawah mata kaki dan harus cingkrang. Itu di zaman apa? Rasulullah. Kalau kita di Muhammadiyah pemahamannya ya tadi itu bentuk kesombongan. Berarti kalau tidak sombong ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh apa? Saja. Tapi kalau jenengan mau di atas mata kaki boleh atau enggak? Ya, boleh saja gitu. Tapi jangan sampai menyalahkan yang di bawah mata kaki. Gitu. Ada kelompok yang saya sebutkan itu Pak Bu. Kalau menilai orang itu hanya dua. Jenggot atau cingkrang. Tapi kalau sudah jenggot, cingkrang berarti koncone. Koncoplek. Tapi nggak usah ditambah duk, Pak. Duk. Ya, kalau sudah nggak jenggotan, nggak cingkrang berarti nggak temennya. Itu kan juga jadi masalah. Gitu. Jadi kalau kita di Muhammadiyah itu beragamanya itu tidak terlalu ekstrim gitu, ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tapi kita di tengah-tengah, moderat. Gitu. Tapi tetap menjaga dasar agama yaitu tetap ada landasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu saja. Nanti silahkan kalau ada yang ditanyakan dan harus ada yang ditanyakan dan nanti bisa memberikan pandangan atau perspektif. Oke. Kasih penjelasan Bu, tanam bulu matanya bagaimana biasanya itu? Tanam bulu matanya bagaimana? Enggak maksud pakai bulu mata palsu. Iya maksudnya. Ya dijelaskan monggo jelaskan. Pakai.
Ya. Oke, sebenarnya banyak persoalan Bu, itu salah satunya. Tanam bulu mata. Berarti transplantasi bulu apa Bu istilahnya, Pak? Saya nggak tahu istilah kerennya apa. Masa ada gitu ya, transplantasi bulu mata ya? Sulam bulu mata ya. Jadi sulam bulu mata dilihat dulu Bu. Dia manfaatnya untuk apa? Misalnya kalau dia habis kecelakaan, hilang bulu matanya, itu kan berarti mengembalikan fungsi bulu mata. Tapi kalau sekedar kecantikan, kepuasan, apalagi dibentuk semua macam-macam itu, sing apa Bu namanya? Saya pernah menghafalin, sekarang lupa Bu karena nggak persiapan. Yang itu loh sing kan macam-macam itu. Ya semacam itu tidak boleh karena kan masuk dengan menyambung rambut. Menyambung apa? Rambut. Tapi kalau sekedar merapikan sesuai yang dibutuhkan Bu. Kok ada perempuan alisnya gatuk, ada kan ya? Ada yang alisnya tebal, maksudnya terlalu tebal itu, ya kan? Pernah tahu atau enggak? Mungkin kalau cewek Indonesia nggak ada, kalau di luar sana itu perempuan itu kadang alisnya ini tebal itu, melebihi apa ya? Melebihi tempat. Itu misalnya yang keluar dari area dipotong ya wajar-wajar saja. Itu kan hanya merapikan. Tapi bukan merapikan bentuk semua macam-macam itu loh Pak. Yang umum dilakukan ya itu enggak boleh gitu. Jadi sama. Jadi menanam bulu mata juga tidak dianjurkan. Tapi kalau habis operasi Bu misalnya hilang lah itu mungkin karena kan butuhkan. Selama ini ada atau enggak mengembalikan bulu mata yang misalnya karena itu karena kecelakaan gitu. Seluruhnya. Intinya kan harus dibedakan. Ini mengembalikan fungsi atau hanya sekedar kecantikan atau kepuasan itu. Rambut apa? Oh enggak apa-apa itu. Maksudnya rebonding di enggak apa-apa itu. Misalnya suaminya kok ingin yang lurus jadi ikal, yang ikal jadi apa? Lurus. Oh kepangnya pingin berapa kepang gitu. Boleh-boleh saja sesuai permintaan apa? Suami. Tapi bukan permintaan yang lain loh Bu itu. Ya kan tergantung suaminya. Boleh mau di body apa saja juga boleh. Oke. Yang lainnya silakan. Cih, monggo kaum laki-laki dulu Bu sebelum jenengan. Nanti tetap kembalikan jenengan. Monggo. Ya, bisa. Ya. Kalau di kitab fikih Pak, di Alfiyah Zubat ya. Wa yukrahul qaza'u tanazzuhan. Qaza' itu setel potong rambut
yang dia sebagian diambil, sebagian tidak. Gitu. Kenapa Nabi melarang kozak? Karena tasyabuhan lil Yahud, menyerupai orang Yahudi. Jenengan tahu gaya model potong orang Yahudi, Pak Bu? Orang Yahudi itu sininya itu dibiarin panjang gitu. Sekarang kita sudah ada akses internet tuh. Kalau saya sudah pernah tahu Pak, karena saya hidup di sana kan ada komunitas apa? Yahudi. Meskipun jenengan di sini sekarang sudah informasi itu sudah bisa jenengan nanti bisa di YouTube atau pokoknya di googling gitu. Gaya potong orang Yahudi. Sininya itu dibiarkan panjang. Berarti setengah dipotong, setengah tidak. Lah, Nabi dalam konteks ibadah atau muamalah duniawiyah Pak, itu selalu menekankan pentingnya politik identitas. Apalagi Nabi pernah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mau mengikuti lifestyle atau gaya satu bangsa, satu kaum, itu berarti bagiannya di situ. Termasuk tadi kozak tidak diperbolehkan. Cumanya kalau potong rambut yang kita lakukan ini Pak Bu, bapaknya kan kadang kan nggak sama tuh Pak ya. Yang atasnya agak panjang, yang sininya tipis. Saya pernah dengar Bu, ada salah satu ustadz dari tadi deh, saya nggak sebutkan. Itu dia ngomong ke saya, katanya potong rambut kayak sekarang itu kozak ustadz. Ya bukan. Itu bukan apa? Bukan kozak. Kozak itu tadi yang mengikuti model sebagaimana orang Yahudi, dan nanti pendekatannya juga irfani. Kalau potong rambut kayak kita secara umum kan ada masalah Pak. Secara irfani itu pendekatan hati nurani, aspek budaya macam-macam, ada masalah. Tidak ada kan? Tidak ada. Itu tidak dikategorikan apa? Kozak. Ini yang penting untuk apa? Dicatat. Dan ini Pak, saya dukung lagi ya, di Fathul Mu'in itu ada pendapat, ada apa? Pendapat yang mengatakan, ini pendapat Al-Imam Al-Adra'i, kalau memotong rambut di atas hulkum ini loh, yang untuk menyembelih ini makruh. Berarti kan dulu karena rambut umat Islam itu kan panjang Pak, dan alat potong kan nggak semodelin sekarang. Dulu kan ya paling pakai gunting, pakai pedang, pisau kan itu. Sehingga rambutnya kan segini toh. Makanya sebagian santri-santri pesantren Pak kan gondrong toh, ngikuti pendapat ini. Pendapat apa? Imam Al-Adra'i. Potong rambut itu minimal segini, sehingga rata-rata sebagian orang pesantren itu kan apa? Panjang gondrong. Tapi itu dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, mazhabnya Syafi'i juga. Wa qala ghairuhu innau mubah. Menurut ulama yang lain ya boleh. Berarti potongan rambut model sekarang kayak yang kita lakukan itu tidak ada apa? Tidak ada masalah. Tidak ada apa? Masalah. Kemudian secara irfani juga kan penting Pak Bu, termasuk yang muda memilih style gaya potongan rambut. Misalnya gayanya ada yang dikasih kali itu. Kasih kali itu apa Pak Bu? Istilahnya? Enggak, pasti ada istilah ya Pak. Ya kayak gitu-gitu pendekatannya kan irfani Pak. Enggak ada dalil yang khusus melarang. Tapi kan secara irfani itu kan tidak pantas atau enggak? Tidak pantas Pak. Apalagi jenengan apa RSI Muhammadiyah Sumberjo karyawan ini gaul ya. Apa potongannya? Ya itu kan harus dipertimbangkan, bukan sekedar ini ada dalil, ada larangan khusus atau tidak kan. Oke, mungkin itu ya. Silahkan Bu. Terakhir.
pemahamannya gini Bu, jenengan masih bisa paham. Ini biasanya gaun pengantin, gaun pengantin putri kan, pengantin putri, ratu kan itu, dua apa ya? Itu simbol apa Bu? Simbol apa? Pengantin putri itu kan menjadi ratu satu hari, istilahkan gitu. Kan menjadi raja sama permaisuri atau ratu. Ya, pakaiannya kan segitu disimbolkan. Sehingga dulu di zaman Nabi, orang yang pakaiannya melebihi yang dibutuhkan itu identik dengan kekuasaan, dengan apa? Kemewahan. Kemewahan bukan kekuasaannya, kemewahan gitu. Sehingga itu dilakukan oleh orang-orang yang tadi ada kesombongan. Dan Nabi ingin memotong ini kesombongan yang muncul karena memakai pakaian yang melebihi mata kaki, sehingga itu dilarang. Simbol kemewahan. Nah, tapi ilah atau alasan ini dalam konteks sekarang kan sudah tidak ada, sehingga Muhammadiyah memakai kaidah al-hukmu yaduru ma'alatihi, hukum itu ya sesuai alasannya. Kalau alasannya sudah tidak ada ya berarti tidak berlaku hukum. Jadi yang ditekankan pada larangan sombong, bukan hanya sekedar tadi melebihi mata kaki. Sehingga dalam pemahaman hadis ini kalau kita di Muhammadiyah kan nggak literal gitu, nggak literal, nggak tekstual gitu, tapi kontekstual gitu. Mungkin itu saja ya, karena waktunya sudah selesai. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.